Oke, apa pertanyaannya, Dr. Fadli? Ini Bang, saya tuh sering lihat di media sosial tuh ada sebuah fenomena, sebuah pengobatan hipnoterapi. Dia di suatu kota tertentu, katanya dia sudah punya nama yang cukup lama. Yeah. Saya lihat memang mungkin 90% untuk rumah hipnoterapi ini terkenal dengan hipnoterapi untuk anak-anak yang mungkin fobia terhadap makanan suatu tertentu. Yang mau saya tanyakan itu apakah, karena kan kita lihat hipnoterapi itu kan membutuhkan suatu, itu kan intervensi psikoterapi, mestinya membutuhkan suatu fungsi kognitif dari orang yang dihipnoterapi, karena kita memasukkan sugesti-sugesti gitu. Misalkan kliennya adalah anak usia 4 tahun, usia 5 tahun gitu. Apakah hipnoterapi ini pada usia yang sangat muda atau sangat kecil itu apakah efektif sebenarnya, Pak? Untuk usia yang sangat kecil ya berarti ya. Jadi pada prinsipnya hipnoterapi itu sebuah tools ya, tapi untuk membuka ke alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa masuk ke alam bawah sadar, ya kita bisa menerapkan sugestinya. Nah sebenarnya pada anak itu bisa dia masuk ke alam bawah sadar, tapi metodenya mungkin berbeda ya. Nah mungkin di belakang fobia spesifiknya ini ke makanan atau yang tidak mau makan sesuatu tertentu, bisa saja disugestikan seperti itu, bisa saja. Tapi tergantung nanti tekniknya apa yang dilakukan. Jadi enggak serta-merta langsung ditik langsung selesai urusannya, enggak. Tapi memang beberapa sesi. Ya kalau misalnya 9 sesi, 16 sesi ya sama saja sebenarnya. Kita memberikan sugesti kayak kita ngasih nasihat 9 kali, dan setiap kali ngasih nasihat 9 kali itu satu jam, mungkin 40 menit lah. Nah, dan itu bisa saja terjadi. Nah memang kalau misalnya anak itu disugesti dengan baik, bisa saja sugestinya itu poin-poin tertentu bisa masuk ke alam bawah sadar dan intinya di perilaku, bisa seperti itu. Kalau hipnoterapi biasanya kalau pada anak biasanya itu yang paling mudah kita lakukan adalah ngasih sugesti sebelum tidur. Nah, jadi kayak storytelling gitu, storytelling itu ya kita ngasih cerita-cerita tentang hikmah ya, tentang kalau orang muslim mungkin ya kasih sirah nabawiyah yang isinya hikmah semua. Nah, tentang hal itu. Tapi itu bisa kita masukkan ketika anak itu mau tidur kan dia masuk subconscious dengan sendirinya kadang-kadang. Nah itu bisa kita masukkan sugesti. Nah intinya adalah membawa anak pada kondisi subconscious atau mau tidur itu. Nah ini penting. Tapi kalau misalnya anak ini dengan gangguan makan atau fobia makanan tertentu, terus kemudian kita memaksakan diri untuk memberikan sugesti, misalnya anak ini ADHD atau autistik, kan nggak bisa kita kasih terapi hipnoterapi atau kita sugesti anak ini, kan nggak bisa ADHD dan mutlak dengan obat. Walaupun kata 9 kali datang, 9 kali pengobatan ya, 9 kali pengobatan pasti tetap lama ya, lama. 9 kali misalnya setiap minggu sekali, kalau 9 kali itu udah 2 bulan ya cukup sabar juga 2 bulan untuk itu, dan setiap minggu harus datang 2 bulan lebih ya sebenarnya. Ya harus sabar dengan hal itu. Nah sebenarnya pada titik tertentu mungkin bisa, tapi kalau dengan diagnosa tertentu mungkin tidak akan bisa di hipnoterapi. Jadi kalau pada anak biasanya ketika dia masuk subconscious bisa disugesti, intinya itu. Tapi untuk kondisi spesifik tertentu tidak bisa semua diagnosis yang terkait gangguan makan di hipnoterapi gitu, Dokter Fadli. Kita ngobrol sambil makan. Siap, terima kasih, Pak. Ini Dokter Fadli yang paling kanan. Ya, jadi kita sharing-sharing di warung ini, namanya Wapu, warung pojok dekat Muardi. Sehat selalu sedulur.